Halo, selamat malam adik-adik. Kembali lagi ke channel Papan Belajar. Hari ini tanggal 3 Juli 2020, tepatnya 100 tahun kampus ITB. Melalui channel ini saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada kampus ITB dan harapannya seperti tertulis pada tulisan Pelajar Widya Nusantara, semoga kampus ITB menjadi tempat anak bangsa menimba ilmu, belajar tentang sains, seni dan teknologi. Semoga kampus ITB menjadi tempat bertanya dan harus ada jawabnya. Semoga kehidupan di kampus ITB membentuk watak dan kepribadian, dan semoga lulusannya bukan saja menjadi pelopor pembangunan, tetapi juga pelopor persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, dalam rangka ulang tahun ITB kali ini saya letakkan logo 100 tahun ITB di channel ini. Malam hari ini kita akan membahas topik tentang kalor. Indikatornya adalah peserta didik dapat menerapkan persamaan asas Black, menyimpulkan hasil akhir dari peristiwa yang melibatkan asas Black. Jadi soal ini tentang asas Black. Bunyi asas Black adalah pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Jadi ketika ada suatu zat yang mempunyai suhu yang lebih tinggi dan zat yang mempunyai suhu yang lebih rendah, kalor yang dia lepas akan sama dengan banyaknya kalor yang dia terima. Jadi benda yang mempunyai suhu lebih tinggi akan melepas, dan benda yang mempunyai temperatur yang lebih rendah akan menerima. Oke. Soalnya adalah es batu bermasa 100 gram dicelupkan ke dalam 500 ml air. Es batu dan air masing-masing bersuhu min 5 derajat Celcius dan 50 derajat Celcius. Jika kalori jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, kalori jenis es adalah 0,5 kalori gram derajat Celcius, dan kalori lebur es adalah 80 kalori per gram, maka berapa suhu air campuran? Yang ditanya adalah suhu air campuran. Oke, baik. Pertama kita gambarkan, kita ilustrasikan untuk mempermudah. Ini wadah yang mempunyai air. Kita gambarkan es batunya. Oke. Air ini mempunyai volume 500 ml. Ini akan sama juga dengan 500 gram. Kalau untuk air murni, 500 ml sama dengan 500 gram. Oke. Untuk es batu masanya adalah 100 gram. Kembali lagi ke asas Black tadi, maka jumlah kalori yang dilepas sama dengan jumlah kalori yang diterima. Dalam kasus ini, yang melepas adalah air, yang menerima adalah es. Jadi untuk suhu campurannya, berarti suhu campurannya ada di antara 50 derajat Celcius, air akan turun pastinya ke T campuran, dan ini 5 derajat Celcius akan naik ke T campuran. Dan pastinya sebelum es ini menjadi mendekati suhu T campuran, maka dia harus melebur terlebih dahulu menjadi air. Jadi dari min 5 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius, kemudian menjadi T campuran. Jadi ada perubahan fase ya, dari es menjadi air. Ini melebur. Oke. Ini sama-sama air di sini. Oke. Maka kita tuliskan rumus dari asas Black ini adalah Q sama dengan MC delta T. Yang terima juga sama MC
delta T. Tapi karena es ini berubah menjadi air, maka ada yang namanya perubahan wujud. Maka akan ada penyerapan energi, penyerapan kalor untuk meleburkan dia. Maka kita tulis Mc delta T, ini yang pertama. Ini fase es menjadi air ya. Tambah massa kali kalor lebur ya. Kalor lebur es tambah Mc delta T air. Ya, Mc delta T di sini. Kemudian melebur Mc delta T yang di sini. Ada 2. Ini air. Oke. M-nya massanya adalah 500. C-nya adalah, C air adalah 1. Delta T-nya adalah 50 kurang T campuran. Untuk S, massanya adalah 100. C-nya adalah, kalau jenis S, 0,5. T-nya adalah 0 dikurang min 5. 0 dikurang min 5 tambah. Masanya sama tadi 100. Kalori leburnya adalah 80 kalori per gram. Jadi karena sama-sama gram, jadi tidak perlu kita konversi. Tambah Mc delta T, masanya tadi adalah 100. Nah, ini dalam bentuk air ya. 100. C-nya adalah kalor jenisnya dari air. Delta T-nya adalah Tc dikurang 0. 0 di sini. Ini sama dengan 25.000 dikurang 500 Tc sama dengan 10 kali 0,5 adalah 50. 50 kali 5 yaitu 250 tambah 800 tambah 100 Tc dikurang 0. Jadi tidak perlu kita tulis. 25.000 tambah 1050 sama dengan 600 Tc. 6 Tc sama dengan 26.050 bagi 600. Ini sama dengan jawabnya adalah 43,4 derajat Celcius. Maka suhu akhir campuran tersebut adalah 43,4 derajat Celcius. Seperti ini. Jadi, maksudnya adalah air yang suhu 50 derajat ini melepas kalor untuk mengubah es menjadi air. Dan akhirnya kedua wujud tersebut sama-sama menjadi air. Air yang awalnya 50 derajat Celcius menjadi 43,4 derajat Celcius. Dan air yang awalnya es batu menjadi air yang suhu 0 derajat Celcius. Akhirnya sama-sama menjadi 43,4 derajat Celcius. Jadi ajas Black ini menjabarkan ada 3 hal. Jika dua benda yang suhunya berbeda dicampurkan, maka benda yang temperaturnya lebih tinggi akan memberikan kalor. Dan benda yang temperaturnya lebih rendah akan menerima kalor. Jumlah dari kalor yang dilepas akan sama dengan jumlah dari kalor yang diterima. Maka rumusnya dapat kita buat Q lepas sama dengan Q diterima. Dan yang ketiga adalah benda yang didinginkan melepas kalor yang sama dengan kalor yang diserap bila dipanaskan. Seperti itu. Jadi ini contoh soal dari ajas Black dan penjabarannya
Semoga adik-adik dapat memahaminya. Jika ada yang mungkin kurang dipahami atau mungkin ada yang ingin ditanya, silakan ditanya di dalam kolom komentar. Baik, sekian untuk hari ini. Sampai ketemu dan selamat belajar.